Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 6 Muharram 1448 hijrah. Artinya 6 hari dengan hari ini kita sudah berada di tahun 1448 hijrah. Ayat yang kita kutip tadi Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218. Romantika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang kita baca tadi Allah tegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka romantika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita merenungkan dan kita mencoba menghayati dan membacanya, memprihatinkan sekali. Membacanya aja memprihatinkan. Karena untuk memberantas Islam itu sampai ke akar-akarnya, satu-satunya jalan itu oleh orang kafir ialah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah putusan daripada sidang orang kafir di Mekah ketika itu, di bawah pimpinan daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Akan tetapi untuk melaksanakan itu, untuk mengeksekusi, untuk membunuh itu tidak bisa gampang. Maka ditunjuklah 5 orang para pemuda yang sadis dan ganas serta dirangsang dengan hadiah. Siapa yang berhasil menangkap hidup matinya Muhammad, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Jadi begitu orang yang tidak senang kepada Islam itu bukan sekarang saja. Pantas Allah mengingatkan kita kembali dalam Al-Quran. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan senang kepada kita umat Islam ini sebelum kita adalah bertekuk lutut kepadanya. Jadi konsep yang seperti itu bukan hanya sekarang, sudah dari dulu diingatkan kita oleh Allah. Coba bayangkan ini romantika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk memberantas Islam itu sampai ke akar-akarnya. Satunya jalan itu adalah oleh orang kafir membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu sidang orang kafir selesai atau ditutup, malaikat Jibril langsung datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, la tabid hazihi lailata ala firasika allazi tabitu alaih wa anna Allah ya'murukal hijrata ilal Madinah. Wahai Rasulullah, malam ini engkau jangan tidur di tempat tidur biasa.
Allah menyuruhmu hijrah ke Madinah. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan seperti itu, nah tentu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa sebenarnya wahai malaikat Jibril? Wahai Muhammad, engkau ingin tahu bagaimana rencana orang kafir kepada engkau? Maka rencana orang kafir itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Itulah yang terekam dalam Al-Quran, yakni Quran surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy itu memikirkan daya upaya terhadapmu, apa yang dia akan dilakukan? Yang pertama, dia ingin menangkapmu. Yang kedua, ingin memenjarakanmu. Yang ketiga adalah ingin membunuhmu. Dan yang keempat, ingin mengusirmu dari tanah tumpah kelahiranmu. Tapi ingat wahai Muhammad, mereka memikirkan tipu daya dan Allah adalah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Barulah termenung Nabi Muhammad. Begitu rencana orang kafir pada saat iya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Warakah bin Naufal sebelum itu adalah beliau jauh sebelum hijrah. Warakah bin Naufal itu adalah ahli Taurat dan Injil. Paman daripada Siti Khadijah menyampaikan kepada Nabi, suatu ketika nanti engkau akan hijrah, ketika engkau telah resmi diangkat jadi rasul. Ternyata apa yang disampaikan oleh Warakah bin Naufal itu bertemu. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi militansi daripada muhajirin, umat yang tidak cemas, umat yang tidak takut berhadapan dengan penangkapan, pemenjaraan, pembunuhan dan pengusiran, penculikan, pengucilan, intimidasi, tidak ada gentar, tidak ada takutnya. Jadi teror, intimidasi udah dulu kok, dari dulu dikatakan kok. Nabi itu adalah ancamannya sampai pembunuhan. Bahkan sampai itu adalah bermacam usaha makar yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan juga adalah orang-orang mukmin di masa itu. Tapi Nabi tidak gentar. Karena selagi kita adalah menyampaikan kebenaran, itu yang terjadi saat sekarang ini. Yang memiliki ijazah asli atau tidak aslinya tidak ada dikutik-kutik, yang itu adalah menyampaikan bukti-bukti adalah kebenaran itu yang sekarang ini dipenjarakan. Inilah hukum sekarang ini di Indonesia. Makanya motivasi Nabi melakukan hijrah itu menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati, tapi karena perintah ini adalah perintah Allah. Karena perintah hijrah ini adalah diberitahu langsung oleh Nabi kepada Abu Bakar, menyuruh Abu Bakar mempersiapkan apa yang dirasa perlu dalam perjalanan. Demikian juga Ali. Malah Ali diminta oleh Nabi agar bersedia tidur di tempat tidur Nabi, dan Nabi tidur di tempat tidurnya Ali. Kemudian disuruh hijrah menyusul Nabi. Dan inilah suatu romantika. Hal ini yang perlu kita camkan, kita renungkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hijrah situasi dan kondisi saat sekarang ini. Tapi setelah hari malam Nabi tidur di kasur Ali, Ali pun juga tidur di kasurnya Nabi. Tiba-tiba kedengaranlah orang mengepung rumahnya Nabi. Nabi pun dengan tenang saja. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa wahyu surat Yasin ayat 1 sampai 9, serta menyuruh Nabi keluar untuk hijrah.
Setelah berbisik kepada Ali, Nabi pun adalah keluar membuka pintu. Di muka pintu itu sudah kelihatan para algojo dengan pedang terhunusnya tadi untuk membunuh Nabi. Bila Nabi nanti adalah keluar, hadiah yang diiming-iming tadi, coba bayangkan siapa yang berhasil menangkap hidup matinya Muhammad, hadiahnya 100 ekor unta. Begitu betul orang yang tak senang pada Islam. Itu di bawah komandonya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Sampai ke Indonesia Abu Janda orangnya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi ketika Nabi keluar, itulah yang dibacakan ayat. Dalam ayat 9-nya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka itu adalah dinding, dan di belakang mereka juga adalah dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi keluar di hadapan mereka. Itulah suatu romantika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sampai finish cerita sampai di sana. Kalau kita ingin kisahkan lagi panjang, sampailah ke Jabal namanya adalah Jabal Sur. Maka di Jabal Sur itulah ada yang namanya Gua Sur. Sampai Nabi bersembunyi di sana bersama Abu Bakar dan Nabi. Tapi apa yang dikata? Nabi dan Abu Bakar ketika itu karena mengantuknya Nabi sampai tertidur di pangkuan Abu Bakar. Kemudian sampailah Abu Bakar itu digigit binatang berbisa. Menangis, membasahi pipi Nabi. Nabi terbangun. Kenapa engkau menangis? Kakiku digigit binatang berbisa. Pendek ceritanya, dipeganglah kaki tadi. Akhirnya sembuh, sampai Nabi mengatakan, aku berutang budi kepada Abu Bakar. Didoakanlah Abu Bakar oleh Nabi, Allahumma ja'al Abu Bakrin fi darajatin yaumul qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sederajat setempat dengan aku di surga di hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.